Timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang dalam pertandingan lanjutan dari babak kualifikasi Piala Dunia Round 3. Di pertandingan ini, Timnas Indonesia dibuat kewalahan meladeni permainan agresif Jepang. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan telak bagi Jepang. Seperti inilah komentar fans Malaysia dan Vietnam. Jepang memang level lain. Bayangkan semua pemain lokal Indonesia yang bermain. Pasti ada sudah kebobolan 10 gol, makanya cari keturunan sebanyak mungkin. Jepang sedang menjaga rankingnya. Kalau seri atau kalah, ranking Jepang bisa anjlok. Lawan Cina bolehlah menang. Vietnam saja menang 3-1 waktu main kualifikasi Piala Dunia 2022 di Maidin. Malaysia juga seri 1-1 di Cina. Ini menang penalti saja sudah bangga sekali. Indonesia akan kehilangan berapa poin kalau kalah ini? Aku rasa mau dikurangi 8 poin juga ini. Cita-cita memain Piala Dunia lawan Jepang saja sudah kalah telak. Itu pun Jepang menurunkan tim pelapisnya. Aduh, kalah telak lagi nih tetangga sebelah. Sudah bisa mengirim pemain-pemain muda lokal untuk berlatih di Jepang demi pengembangan sepak bola. Dulu mereka bilang Korea seri dengan Malaysia sebab mau menghindari bertemu Jepang. Sekarang ini mau bilang Indonesia sengaja kalah untuk menghindari bertemu Korea Selatan kah? Bertemu Jepang tapi sudah kehilangan motivasi seperti ini, bagaimana mau main di Piala Dunia? Harusnya bilang kalau ada jatah playoff antar benua, bagaimana mau main di sana apalagi sampai lolos ke Piala Dunia? Saya sangat berharap para pemain Indonesia bisa bermain seimbang dengan pemain cadangan Jepang. Melihat pertandingan itu seperti Thailand yang sedang bermain melawan Brunei. Semangat ya teman-teman Indonesia! Indonesia lemah dalam menyerang, hanya mengandalkan pertahanan tapi Jepang tahu cara bermain bola. Ditambah lagi mereka ingin memenangkan pertandingan terakhir. Indonesia hanya bisa menang di pertandingan leg kedua melawan Arab Saudi saja. Hanya Jepang yang bisa mengalahkan Indonesia di kandang Indonesia dan Indonesia juga hanya menang di kandang sendiri tapi tidak bisa menang di laga tandang. Sekarang 3 tim di depan sudah tertinggal gol tapi tahu cara bermain bola dan mendominasi. Indonesia kalau masuk ke putaran keempat cuma main 2 pertandingan di tempat lain. Coba lihat bisa menang atau tidak. Kalau seri 2 pertandingan sulit masuk Piala Dunia. Ini bukan karena iri hati, ini cuma penilaian dari sudut pandangku saja. Mengakui bahwa mereka berhasil dengan menaturalisasi pemain-pemain berdarah campuran sehingga bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi, itu hanya untuk jangka pendek. Sementara untuk bisa lolos ke Piala Dunia di masa depan masih sangat sulit. Jepang tetaplah Jepang. Indonesia belum saatnya untuk mengalahkan mereka. Indonesia perlu lebih banyak naturalisasi. 100 tahun lagi kalian akan mengalahkan Jepang. Aku cinta kalian Indonesia. Spanyol saja kalah dari Jepang, apalagi Indonesia. Mana mungkin bisa menang? Sudah aku bilang, para pemain buangan Eropa itu cuma bisa dinaturalisasi di Asia Tenggara. Tapi kalau sudah di Asia, ya mati kutu. Masih saja mau ke Piala Dunia. Mainnya tidak ada ciri khasnya sama sekali, Indonesia tersingkir. Kalau orang bule di Indonesia itu memang hebat, mereka tidak akan kembali bermain untuk Indonesia. Selevel Belanda yang asli saja belum tentu bisa mengalahkan Jepang, apalagi Belanda B. Mana bisa bersaing dengan Jepang? Mereka mungkin sudah lolos, jadi sudah tidak ada motivasi lagi untuk bermain di pertandingan ini. Laga terakhir kali ini dan laga terakhir Vietnam 4 tahun lalu melawan Jepang, baru terlihat kalau skor 1-1 waktu itu bukan Jepang yang mengalah. Itu baru menunjukkan betapa sulitnya Vietnam meraih hasil imbang 1-1 melawan Jepang di kandang mereka. Melawan tim B saja tidak bisa berbuat apa-apa, pergantian pelatihnya bodoh sekali. Dengan level Jepang sekarang, timnas Belanda saja bisa kalah. Apalagi tim Belanda B yang sudah pasti kalah. Pertandingan melawan Australia itu mereka mencoba formasi, jadi sengaja membiarkan Australia mencetak 1 gol itu pun baru bisa gol menjelang akhir pertandingan. Kalau mereka menurunkan tim utama, mungkin Australia bisa kalah telak di kandang sendiri. Indonesia hanya seperti udang kecil yang menempel di kumis kucing saja. Tim Indonesia sudah lolos ke putaran keempat kualifikasi, tapi kalau mainnya begini, hancur sudah. Kalau sampai harus berebut 0,5 jatah playoff dengan tim-tim Afrika, mereka akan kebobolan banyak sekali. Indonesia kalau masuk Piala Dunia cukup bertemu tim terlemah di turnamen saja sudah harus membawa keranjang untuk menampung bola kebobolan banyak. Pertandingan ini Indonesia menang juga sama saja kalah karena sudah masuk babak kualifikasi keempat. Jadi buat apa ngotot?
Jepang sekarang, bahkan tim-tim Eropa yang biasa-biasa saja pun bisa dikalahkan mereka dengan mudah. Tim-tim Asia Tenggara kita, mari kita akui saja dengan jujur. Meskipun naturalisasi terus-menerus, tetap tidak akan punya kesempatan melawan Jepang yang sekarang. Menang atau kalah melawan Jepang, Indonesia tetap akan bermain di putaran keempat. Kalah 3-0 atau 10-0 pun tetap akan lanjut ke putaran 4. Di AFF nanti tidak tahu apakah Vietnam akan memakai pemain samba naturalisasi lagi atau tidak ya. Teman-teman, pemain samba yang itu sebelumnya sudah tidak berguna lagi. Indonesia bisa sampai ke putaran keempat itu sudah berkelas. Tapi kalau mainnya begini, sulit untuk menang melawan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Qatar. Jujur saja, kalau Yamal atau Mbappe setuju dinaturalisasi Indonesia dengan harga 100 juta euro, mereka juga siap mengeluarkan uang untuk mengundang. Karena demi gelar, mereka rela menukar segalanya. Tujuan akhirnya hanya untuk masuk Piala Dunia, tapi bahkan Jepang saja belum bisa dikalahkan. Jadi untuk apa masuk Piala Dunia? Kalau dipikir-pikir, zaman Vietnam masih full pemain lokal juga tidak kalah parah seperti ini ketemu tim Brunei dan Tiongkok yang kebetulan lagi lemah. Menang keberuntungan tapi sudah merasa hebat. Padahal di putaran 4 nanti kalau ketemu tim lain bisa dihajar habis-habisan sampai mati.